Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kedua ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pola bilang, belajar tentang perpangkatan ya. Sekarang kita lanjutkan dengan lebih jauh lagi tentang bentuk akar ya. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang konsep-konsep tentang bentuk akar ya. Nah, pada video ini Bapak akan menjelaskan apa nanti bentuk akar itu dan bagaimana cara menyelesaikan eh, matematika dengan menggunakan bentuk akar gitu ya. Nah, bagi kalian anak-anak kelas 9, tolong simak video berikut, nanti akan Bapak jabarkan di sini ya. Nanti setelah selesai materi ini akan Bapak berikan tugas-tugas juga yang mengikuti dari penjelasan materi berikut. Mari kita simak penjelasannya ya. Berdasarkan ini perlu diketahui ini kita menggunakan buku LKS. Jadi sambil melihat video ini silahkan buka LKS-nya ya tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar yang pertama adalah konsep bentuk akar. Akar merupakan lawan dari pangkat yang dimiliki oleh suatu bilangan, yaitu menunjukkan pangkat dari bilangan tersebut dibagi oleh indeks yang terdapat dalam akar. Secara umum, bentuk akar itu dapat dituliskan sebagai berikut ya. Akar A pangkat N M itu sama dengan A pangkat N per M. Jadi A pangkat N di dalam akar itu menjadi A pangkat N, N-nya di atas jadi pangkat per M, M yang di luar. Dengan M itu sama dengan indeks, N itu sama dengan pangkat. Contohnya akar 5. Nah, ini adalah bentuk akar. Yang B, akar 16 sama dengan 4. Bukan bentuk akar. Kenapa bukan bentuk akar? Karena dia ada hasilnya seperti itu. Itu bukan bentuk akar ya. Yang C, 2 akar 7 itu merupakan bentuk akar karena tidak ada, bukan bilangan bulat gitu. Nah, yang D, 4 akar 81 sama dengan 3 itu bukan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya merupakan bilangan bulat. Jadi bentuk akar itu adalah yang hasilnya bukan bilangan bulat gitu. Jadi berbentuk akar hasilnya. Maka disebut dengan bentuk akar seperti itu. Nah, untuk sifat-sifat bentuk akar ada bermacam-macam ya. Yang pertama, akar A kali akar A itu hasilnya adalah A. Jadi kalau dua buah akar yang sama gitu ya, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Akarnya hilang seperti itu kalau angkanya sama atau variabelnya sama. Kemudian yang B, akar A kali akar B. Nah, ini kan A dan B berbeda, maka akarnya tetap ada, tapi hasilnya adalah hasil kali antara angka atau bilangan yang ada di dalam akar tersebut. Jadi akar A kali akar B sama dengan akar AB. Yang C akar A dikali D akar B itu sama dengan, nah ini kalikan yang di luar akarnya, karena yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Jadi hasilnya adalah CD per akar AB. Yang selanjutnya, A akar C ditambah B akar C itu sama dengan, nah karena ada tanda tambah di situ yang menghubungkan, maka yang ditambahkan itu adalah yang di depannya. Sedangkan yang di akarnya itu masuk akar satu aja karena variabelnya sama, yaitu C gitu. Jadi yang ditambahkan adalah yang ada di depan akarnya saja. Yang A akar C dikurang B akar C ini juga sama, tinggal kurangkan bagian depannya saja. Nah, untuk yang F, N akar A dikali N akar B, ini N-nya yang dikeluarkan, A kali B masuk ke dalam bentuk akar. Yang G, N akar A per N akar B sama dengan, nah ini sama juga ya, yang dikeluarkan langsung N-nya. Nah, N-nya karena sama N-nya, jadi langsung dimasukkan langsung A per B-nya ke dalam akar seperti itu. Sifat yang selanjutnya adalah N akar A pangkat N. Nah, ini sama dengan A. Kenapa sama dengan A? Karena N dengan N itu ada dua, di luar dengan di dalam kurung, itu kalau dihasilkan dia akan menjadi hilang ya. Jadi pangkat, maka menjadi A saja hasilnya. Nah, yang terakhir M akar
N akar A itu sama dengan A pangkat 1/mn. Seperti itu sifatnya ya. Nah, yang ketiga, penyederhanaan bilangan bentuk akar. Bagaimana cara menyederhanakan? Yang dimaksud adalah supaya diperoleh bilangan bentuk akar yang paling sederhana. Contoh, akar 50. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Akar 50 kan tidak ada hasilnya bilangan bulat ya. Maka kita pecahkan dulu akar 50 itu sama dengan berapa kali berapa gitu. Nah, salah satunya yang pengalinya itu harus mempunyai bentuk akar ya, harus mempunyai akar. Jadi kita cari yang hasilnya ada akarnya. Nah, yang ada akarnya itu contohnya 25. 25 ini kan akarnya 5. Nah, maka 25 itu bisa kan dikalikan 2 supaya hasilnya 50 gitu. Makanya di sini kita ambil 25. 25 kali 2 sehingga 25-nya ini bisa kita akarkan gitu ya. 25 bagi akarnya itu adalah sama dengan 5, sedangkan akar 2 kan nggak ada gitu, sehingga yang tidak ada akarnya itu berada di dalam akar saja, sedangkan yang bisa dikeluarkan dari dalam bentuk akar kita keluarkan. Contohnya 25 tadi. 25 dengan 2 itu kan yang bisa diakarkan adalah 25, makanya dikeluarkanlah 25 itu menjadi 5, sedangkan akar 2-nya tetap, maka hasilnya adalah 5 akar 2. Seperti itu penjelasannya. Nah, contoh yang kedua, akar 75 ditambah akar 108. Nah, ini kan dua buah bentuk akar yang tidak memiliki akar bulat gitu. Maka kita bagikan seperti tadi. 75 ini kan bisa kita pecah menjadi 25 kali 3. Kenapa seperti itu? Karena kita cari tadi yang bisa diakarkan, yang 25-nya kan nggak ada lagi angka yang bisa diakarkan agar bisa menjadi 75 itu. Maka 25 kali 3 sehingga menjadi 5 akar 3. Sedangkan untuk 108 sendiri itu nggak bisa langsung ya, maka kita pecahkan juga menjadi 36 dikali 3. Nah, itu kan sama juga hasilnya 108. 36 itu akarnya 6 dan 3 itu nggak punya akar, sehingga hasil di luarnya sisa 6 akar 3. 5 akar 3 ditambah 6 akar 3. Nah, di sini kan sama-sama akar 3 sudah ya di dalam akarnya, sehingga sifat-sifat yang sudah ada sebelumnya tadi bisa kita gunakan, yaitu kalau sama akarnya yang di dalam akar ini kan, maka tinggal kita jumlahkan yang berada di depan akarnya saja. Nah, yang berada di depannya ini kan 5 dan 6. Tinggal kita tambahkan saja, 5 tambah 6 sama dengan 11. Sedangkan akar 3-nya kita gabungkan jadi satu aja di situ, akar 3. Maka hasilnya adalah 11 akar 3. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar adalah sebagai berikut. A akar C ditambah B akar C itu sama dengan, tinggal ditambahkan kayak tadi ya, A plus B akar C. Begitu juga dengan pengurangannya bisa dilihat sendiri. Dengan syarat A, B, C-nya itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu artinya bilangan bulat ya, bilangan yang bisa bilangan bulat gitu, bukan bilangan irasional. Nah, contohnya lihat sini ada beberapa contoh di sini di buku kalian di LKS itu. Yang pertama 2 akar 12 ditambah 3 akar 75. Nah, ini Bapak jelaskannya nomor 1. Ini sama dengan 2 dikali akar 4 kali 3. 4 kali 3 ini adalah penjabaran dari 12 itu, ditambah 3 dikali, nah ini 75-nya kita jabarkan menjadi 25 dikali 3 seperti yang tadi ya. Nah, kemudian berikutnya 2 dikali 2 akar 3. Nah, 2 akar 3 dapat dari mana? 2 akar 3 ini 2-nya yang di depan akar 3 itu adalah pemecahan dari 4. 4 itu kan akarnya adalah 2. Makanya jadi 2 di situ 4-nya. Kemudian ditambah 3 kali 5. 5 dapat dari mana? Dari akar 25. Sehingga menjadi 5 seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal kalikan angka yang berada di depan akar yang bagian kedua itu ya. 2 kali 2 4 akar 3. 3 kali 5 berarti 15 akar 3. Nah, kalau sudah sama berarti tinggal kita gabungkan kayak tadi. 4 ditambah 15 akar 3 menjadi 19 akar 3 seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu tidak dapat dijumlahkan kan katanya ya, karena bentuk akarnya tidak sejenis.
Nah, benar itu tidak sejenis itu artinya kalian lihat di dalam bentuk akarnya itu berbeda ya. Angka 3 dengan 2 kan berbeda, maka itu tidak bisa ditambahkan seperti itu. Jadi jangan langsung ditambahkan 3 tambah 2 seperti itu ya, nggak bisa karena dia tidak sejenis. Kemudian yang ketiga, nah itu yang ketiga itu bisa dikurangkan karena akarnya sejenis ya. Di akar 2 itu, maka kita tinggal langsung kurangkan angka di depannya. Yang keempat, nah, yang keempat ini tinggal kita gabungkan yang sejenis-sejenis ya. Yang akar 2 digabungkan dengan yang akar 2, yang akar 3 digabungkan dengan yang akar 3. Jumlahkan seperti yang tadi. Kemudian didapat hasil itu. Seperti itu. Bisa dilihat sendiri pada LKS-nya ya. Selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Sifat perkalian dan pembagian bentuk akar ini sifatnya adalah sebagai berikut ya. A akar C kali B akar D. Nah, ini tinggal kita kalikan angka di depan akarnya. A kali B ya. Kemudian yang dalam akarnya juga tinggal dikalikan C kali D. Nah, untuk pembagian sendiri A akar C per B akar D itu sama dengan, nah kita tinggal gabungkan aja sih sebenarnya yang di depan dengan yang di depan, yang di dalam akar ya digabungkan ke dalam akar seperti itu sehingga menjadi A per B akar C per D. Syaratnya A, B, C, D-nya itu adalah bilangan real. Sekarang lihat contohnya. Akar 5 dikali akar 15. Nah, ini tinggal kalikan aja 5 kali 15 gitu. Cuman dia di dalam bentuk akar. Nah, cuman akarnya nanti kita pecahkan menjadi seperti yang sebelumnya tadi ya, penjumlahan tadi diakarkan gitu. 75 itu menjadi 25 kali 3 sehingga dapatnya nanti adalah 5 akar 3. Seperti itu untuk yang nomor 1 ya. Nah, yang nomor 2, 2 akar 6 kali 5 akar 3 itu sama dengan tinggal dikalikan saja juga yang di depan dengan yang di depan, yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. 2 dikalikan 5 sama dengan 10, kemudian 6 kalikan 3 sama dengan 18. 10 ini tetap, sedangkan 18 yang di dalam akar itu yang kita pecah. Jadi berapa? Jadi 9 kali 2. Kenapa di situ 9 kali 2? Karena 9 itu mempunyai bentuk akar, yaitu akar dari 9 itu adalah 3 sehingga bisa dikeluarkan gitu. Sedangkan 2 kan tidak bisa sehingga menjadi 3 akar 2. Tinggal kita kalikan 3 dengan 10 menjadi 30 akar 2. Nah, untuk yang nomor 3 ini contoh pembagian 6 akar 10 dibagi 3 akar 5, tinggal kita kumpulkan kayak contoh sifatnya tadi ya. 6 bagi 3, 10 bagi 5, 6 bagi 3 2, 10 bagi 5 juga 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2 seperti itu. Merasionalkan penyebut. Nah, untuk merasionalkan penyebut pecahan-pecahan tersebut, maka kita akan melihat pembilang dan penyebutnya dengan pasangan bentuk akar sekawan penyebutnya ya. Bisa dilihat di bukunya ini dengan menggunakan bentuk akar yang hasil kalinya rasional. Contoh yaitu misalnya akar A kali akar A itu sama dengan A, yang B akar A tambah akar B dikali akar A dikurang akar B itu menjadi A min B seperti itu. Nah, kita lihat sini. Pecahan yang penyebutnya bentuk akar dapat dirasionalkan dengan cara sebagai berikut. Kita lihat. Ini contohnya ya. Yang pertama, A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B kali akar B sama dengan A per B akar B. Jadi yang kita akarkan atau pengalinya itu harus yang di bawah ya, yang penyebutnya tadi. Misalnya itu akar B berarti dikalikan dengan akar B per akar B gitu. Harus seperti itu. Nah, kita lihat contoh. 5 akar 5 per 2 akar 3. Nah, ini kan kenapa di sini kita lihat akar 5 per 2 akar 3. Ini dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Kenapa dikalikan akar 3 seperti itu? Karena akar 3 merupakan penyebut ya, akar penyebut. Sehingga kita kalikan dengan akar 3 saja, yang di atas dengan yang di bawah. Sehingga kalau sudah seperti itu tinggal kita kalikan. Akar 5 dikali akar 3 itu sama dengan 15. Sedangkan akar 3 kali akar 3 itu kan hilang akarnya, maka jadi 3. Sehingga dapat dihasilkan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 1/6 akar 15. Yang kedua, 10 per akar 5 itu sama dengan 10 akar 5. 10 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Nah, ini Bapak bilang tadi harus yang di bawah, yang di pengalinya ya, akar 5 per akar 5. Nah, tinggal dikalikan saja 10 kali akar 5 itu 10 akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu akarnya hilang sama dengan 5 saja. Maka 10 bagi 5 sama dengan 2.
akarnya tetap, maka hasilnya adalah 2 akar 5, seperti itu merasionalkan penyebut ya. Nah, contoh yang berikutnya adalah C per akar A ditambah akar B. Nah, sama dengan C per akar A tambah akar B, ini kita kalikan dengan akar A min akar B per akar A min akar B. Kenapa di situ min? Karena harus kebalikannya ya. Kalau di soalnya itu plus, maka pengalinya adalah min. Bagaimana kalau di situ min? Maka pengalinya adalah plus, itu kebalikannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, contoh di sini 3 per akar 5 ditambah akar 3 sama dengan 3 per akar 5 ditambah akar 3 dikali dengan akar 5 dikurang akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, kalau plus maka pengalinya adalah lawannya, yaitu min ya. Nah, di sini tinggal kita kalikan 3 yang di atas ya, 3 dikali akar 5 min akar 3 per. Nah, di situ kenapa di situ menjadi 5 per 3? Karena akar 5 kali akar 5 itu kan sisa 5 ya, hilang akarnya, dan akar 3 kali akar 3 itu sisa 3, hilang akarnya, plus kali min itu jadi min, maka di situ jadi 5 min 3. Nah, maka kita bisa simpulkan hasilnya adalah 3 dari yang di atas, sedangkan hasil yang di bawah 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Yang sisa di dalam kurungnya adalah akar 5 dikurang akar 3. Itu adalah sudah menjadi sederhana ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang C itu C per A, ini rumus yang kedua ya. Kalau tadi yang bagian B tadi akarnya pernya itu 2 akar A plus akar B. Nah, kalau seperti ini akar B saja, A-nya tidak memiliki akar. Nah, C per A tambah akar B itu dikalikan dengan, nah ini tadi sama ya, kalau di sini plus berarti lawannya min, tinggal di ini aja, lihat yang di bawahnya itu yang penyebutnya itu A plus akar B, maka pengalinya adalah A min akar B, seperti itu. Dikalikan C tinggal gitu ya di dalam akar, sehingga di dalam kurungnya nanti A min akar B, sedangkan yang di bawah A kali A itu A kuadrat, akar B dikali akar B itu B ya, sehingga plus di bawahnya sisa penyebutnya itu adalah A kuadrat min B, seperti itu. C dapat dari atas, sedangkan yang di atas itu sisa di dalam kurung, seperti itu. Nah, untuk contohnya bisa dilihat sendiri di bawahnya itu, ini adalah contoh dari penjabaran yang bagian C itu. Nah, bisa dipahami sendiri ya, sampai dilihat aja seperti itu caranya, atau dicoba-coba di kertas lain agar kalian lebih memahami, seperti itu. Ini di buku kalian juga ada ya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar, ini ada yang selanjutnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui permasalahan yang berkaitan dengan bentuk akar. Mari kita lihat. Contoh, diketahui sisi sebuah persegi sama dengan 2 ditambah 2 akar 3 cm. Tentukan panjang diagonal persegi tersebut. Nah, ini cara menjawabnya, kita lihat gambar dulu perseginya itu, salah satu karena dia bentuk persegi maka seluruh sisinya itu panjangnya sama, yaitu 2 plus 2 akar 3. Kita kasih di situ, kita tandai di samping kiri dan sebelah bawah itu panjangnya sama ya, semuanya 2 ditambah 2 akar 3. Maka panjang diagonal itu adalah yang miring itu, garis miring itu sama dengan, ini menggunakan rumus apa? Masih ingat anak-anak? Ini menggunakan rumus Pitagoras, yaitu mencari sisi miring, yaitu sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan sisi yang mendatar dikuadratkan. Hasilkan, maka seperti itulah hasilnya, seperti yang ada di buku kalian itu menggunakan rumus Pitagoras. Contoh yang kedua, tentukan diagonal ruang sebuah kandang ayam berbentuk balok dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 5 meter. Nah, ini contohnya ya, ini soal cerita. Jawab, misalkan kandang ayam tersebut tingginya adalah BC, diagonal sisi alas AB itu dan diagonal ruangnya AC adalah, maka diagonal AB dapat dicari dengan cara, nah itu caranya ya, akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan 25, diakarkan menjadi 5 ya, itu hasilnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa diagonal alasnya itu sama dengan 5 meter, diagonal ruangnya kita cari karena dia bentuknya balok persegi panjang ya,
diagonal ruangnya dapat dicari dengan cara akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tinggal kita tambahkan itu tadi yang hasil 5 tadi. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 25 sama dengan akar 50. Akar 50 itu sama dengan 25 kali 2 sama dengan akar 25 dikali akar 2. Sehingga kalau 25 diakarkan menjadi 5 akar 2. Jadi diagonal ruangnya adalah 5 akar 2 meter seperti itu. Nah, contoh berikutnya, Pak Budi akan membuat sebuah bak mandi yang berbentuk kubus ya. Jika bak mandi tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung adalah 64 liter. Hitunglah panjang rusuk bak mandi tersebut dalam sentimeter. Nah, ini bisa kita jawab dengan menghitung kalau volume kubus tadi kan dalam liter ya. 64 liter itu sama dengan 64 dm pangkat 3. Nah, itu sama dengan 64.000 cm pangkat 3. Maka volume kubus itu kan S pangkat 3 ya rumusnya. Maka 64.000 itu kalau diakarkan pangkat 3 itu sama dengan 64.000 pangkat 1/3 ya. Nah, 64.000 itu kan sama dengan 40 pangkat 3. Coba aja dikalikan 40 kali 40 kali 40 sebanyak 3 kali gitu. Maka hasilnya sama dengan 64.000. Nah, karena pangkatnya sepertiga, maka tinggal bisa kita kalikan ya. 3 kali 1 dibagi 3 kan habis ya, sehingga menjadi 40 cm saja. Jadi panjang rusuk bak mandi tersebut adalah 40 cm. Begitu anak-anak. Demikianlah penjelasan Bapak tentang bentuk akar tadi ya. Apa cara konsep bentuk akar, itu yang disebut dengan sifat-sifat bentuk akar, dan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar gitu ya. Begitu juga dengan operasinya tadi sudah Bapak jelaskan di situ, dan juga merasionalkan penyebut. Oleh karena itu, Bapak harap dari penjelasan materi yang Bapak sampaikan tadi dapat bisa dipahami. Setelah ini kalian akan mendapatkan tugas ya, tugas 2. Jadi yang minggu kemarin itu adalah tugas satunya, Bapak ambil nilainya, sekarang tugas 2 ya. Untuk tugas 2 bisa kalian lihat nanti di bagian tugas pada kelas KineMasternya ya. Oke, Bapak kira cukup saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih.